Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Kalau pagi hari ini kita sama-sama berkumpul saudara beribadah bersama-sama. Walaupun dalam keadaan online, tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Dalam setiap detik Tuhan yang kami nikmati Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan dalam ibadah online. Menghadap tatamu yang maha kudus Tuhan. Kami mau datang membawa hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh baik Tuhan Yesus buat kami. Anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bilang, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita masuk lebih dalam saudara. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama bilang, sungguh indah Kau Tuhan. Dia penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
yang membutuhkan. Boleh jemaat saja bilang, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, menara perlindungan, Dia sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi bilang, oh Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dia sumber, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi bilang, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Oh, Kau sumber kekuatan, Kau tempat penghiburan, gunung batu yang teguh, kota benteng pertahanan. Haleluya. Mari bangun roh saudara. Setiap kita yang di rumah-rumah dimanapun saudara berada, mari sembah Dia. Oh haleluya. Kirana labayara bashe, hinayara labayara labasyanda. Jangan pernah takut dengan keadaan hari-hari ini saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang setia. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh sebab Dia Allah yang menepati setiap janji-janjinya saudara. Terima kasih Tuhan. Shikara labayara labashe. Oh terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama bilang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, kami percaya janji Tuhan pasti. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi.
lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dia menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan setia, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, saya serahkan pada hamba-Nya. Puji nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia pada saat ini masuk dalam satu masa yang penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ibadah pada tanggal 16 Agustus ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bangsa Indonesia sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan yang dahsyat. Engkaulah yang memberi kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa di tengah-tengah krisis yang melanda, baik itu kesehatan maupun krisis ekonomi. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Amin Tuhan. Engkau menopang dengan kehadiran-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan mau dukung bangsa ini Tuhan. Kami ingin supaya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah bangsa ini. Beri damai sejahtera, juga pemulihan terjadi dalam segala sektor kehidupan. Untuk daya beli masyarakat, untuk kemampuan ekonomi masyarakat. Tuhan memberkati semuanya. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan umat di dalam dunia ini. Seluruh dunia yang dikena oleh satu wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan, buatlah bangsa-bangsa berpaling kepada Tuhan Yesus. Buatlah supaya bangsa-bangsa berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Beri hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Buat kami tertuju kepada firman kebenaran-Mu dan mengasihi Engkau. Dan kami menginginkan Kau berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Kau yang berkhotbah bukan manusia. Kau yang berbicara dalam nama Yesus Kristus. Dan beri kepada kami semua hati untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang menyentuh hati kami. Menjamah hati kami sedemikian rupa sehingga kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sekalian sebagai satu tubuh Kristus minta hadirat Roh Kudus di rumah kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus. Waktu kami memuji menyembah, waktu kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Tuhan, nyatakan diri-Mu pada saat ini demi nama Yesus Kristus. Sekarang kami berkata kepada iblis yang di udara yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang di bumi dan di bawah bumi, dan di rumah masing-masing yang mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman Tuhan. Demi nama Yesus, kami ikat kau iblis. Di dalam darah Yesus kami hancurkan. Dalam nama Yesus, kami tengking kau pergi. Dalam nama Yesus, keluar kau. Lepas cengkeraman-Mu atas anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Engkau ada di sini. Mari Roh Kudus hadir sebagai roh kesembuhan. Dalam nama Yesus. Waktu kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara. Engkau juga menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang rasanya capek badannya. Saat ini Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus. Kekuatan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Demi nama Yesus Kristus. Buka hatimu, ini mujizat bukan saya tetapi Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus. Ada orang yang pergelangan tangannya juga lemah, sakit. Kadang-kadang ngilu, sering ngilu. Tuhan Yesus sembuhkan kau. Juga ada orang yang jari-jari tangannya sering ada gatal-gatal. Jari-jari tangan kiri terutama. Terus tanganmu sebelah kiri juga ada sakit seperti semutan. Tuhan sembuhkan kau pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus saudara buka hati.
untuk mendengar firman Tuhan. Pada saat ini saudara, saya akan membahas satu topik tentang dahsyatnya dan ajaibnya pewahyuan diri Allah perjanjian kita. Ya. Betapa ajaib dan dahsyat Allah kita yang mewahyukan dirinya sebagai Allah perjanjian. Itu akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan ini yang pertama saya akan membahas sebagai khotbah saya dari kitab Keluaran pasal yang kedua, saudara buka sama-sama. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Keluaran pasal 22, ayat 23. Mari baca ya, saya akan membacakan. Tuhan yang berbicara begini melalui Roh Kudus-Nya. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perhatikan ayat yang ke-23 sampai 25, ayat 25 dijelaskan bahwa sesudah Yusuf mati, 20 ayat sebelum Yusuf mati, lalu kemudian turun satu pemerintahan Raja Mesir, Firaun, yang tidak kenal tentang siapa Yusuf itu dan sebagainya. Lalu kemudian orang Israel yang sudah berkembang sangat banyak di daerah Goshen, tanah Goshen, itu diperbudak oleh Raja Mesir ini. Dan orang-orang Israel itu yang mengeluh karena perbudakan mereka berseru-seru. Nah saudara, indikasi seru-seruan ini kepada Tuhan itu adalah kalau mereka mengalami satu kesusahan. Mereka dalam keluhannya berkata, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Begitu. Minta ampun, ampun, ampun seperti itu. Saudara, maka teriakan mereka itu terus di seluruh masyarakat orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Maka Allah mendengar mereka mengerang, ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sudah dari pasal 2, satu gambaran yang sangat jelas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja, bertindak berdasarkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah adalah Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Dia mengenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Dan dijelaskan di sini, Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa saudara? Allah kita itu adalah Allah yang harus kita kenal sebagai Allah yang bertindak karena perjanjian yang sudah dia buat dengan Abraham. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak pernah lupa. Setiap perbuatan Tuhan, saudara harus tahu, perbuatan Allah kita bukan perbuatan yang tanpa sebab. Dan penyebab dari perbuatan Allah itu adalah perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak dan Allah, dengan Yakub. Sehingga dia disebut sebagai Allah perjanjian. Dan ini sangat penting sekali saudara kalau kita mau kenal Tuhan dan kita mau bergaul sama Tuhan, Allah itu selalu refer, dia selalu tunjuk kepada perjanjian yang sudah dia buat dengan kita. Dan itu adalah kitab suci perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Allah kita bukan Allah yang bertindak sembarangan tanpa sebab, tanpa prinsip. Tapi dia bertindak dengan prinsip berdasarkan perjanjian yang sudah dia buat kepada kita. Kita mesti pegang teguh perjanjian itu. Saudara, kalau saudara tidak pernah baca Alkitab dan malas baca Alkitab, saudara, orang yang paling rugi, salah seorang yang paling rugi. Harta karun kita itu tersimpan dalam kitab suci. Satu kekayaan yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih mulia, lebih indah dari seluruh kekayaan dunia dijumlahkan sekaligus. Sebab kitab suci itu adalah pewahyuan kehendak Allah, adalah pewahyuan diri Allah sendiri.
dan Allah bertindak berdasarkan pewahyuannya dalam kitab suci. Saudara, kalau mau Allah bertindak dalam hidup saudara, engkau harus berpegang pada perjanjian itu. Lalu tunjuk perjanjian itu apa. Minta supaya Tuhan kau genapi firman perjanjian ini. Itu adalah satu hal yang kita perlu lakukan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang Tuhan sendiri buat, di mana dia yang Abraham yang menyembelih binatang, dan kemudian binatang itu diletakkan sebelah kiri dan kanan. Ada 5 macam korban binatang kecuali burung yang tidak disembelih untuk dipisah, badannya menjadi 2 bagian. Tetapi saudara, waktu di dalam kitab suci Kejadian pasal 15 tidak diceritakan mengenai Allah itu membiarkan Abraham, ayo Abraham kamu lewat di tengah-tengah antara korban yang sudah disembelih itu. Tidak, tetapi Tuhan sendiri pada malam hari dia berjalan di tengahnya dan langsung dibakarnya korban itu di sebelah kiri dan kanannya. Saudara, artinya apa saudara? Itu adalah perjanjian yang diadakan antara Allah dengan manusia. Lebih daripada manusia kepada Allah, tetapi Allah mengikat perjanjian kepada manusia. Dan disitulah Allah menjadikan sebagai dirinya sebagai Allah perjanjian yang dia bertindak berdasarkan perjanjian itu. Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan melalui Abraham dan keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan ini adalah satu perjanjian yang penting. Dan untuk itu maka Abraham disuruh disunatkan sebagai satu tanda bahwa Abraham dan setiap golongannya yang masuk dalam perjanjian itu harus disunat sebagai tanda, saudara. Nah, dalam perjanjian baru itu digantikan dengan baptisan, saudara. Maka kita perlu dibaptis. Nah, saudara, ada ayat yang ke-25, satu hal yang penting sekali. Maka Allah melihat orang Israel itu, umat perjanjiannya. Dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, perhatikan. Saudara sebagai umat perjanjian, ada darah Yesus yang melekat dengan hidup saudara. Maka janji Tuhan mengatakan bahwa Allah melihat engkau. Dan Allah memperhatikan engkau. Tidak dibiarkan sesuatu dalam hidupmu terjadi tanpa diperhatikan oleh Allah. Sebab Allah melihat hidupmu. Dan Allah memperhatikan hidupmu sebagai umat perjanjiannya. Nah saudara, dari sinilah kemudian kisah tentang Keluaran pasal yang ketiga adalah pewahyuan diri dari Allah perjanjian itu kita lihat. Ya, coba kita lihat. Pewahyuan diri Allah yang sangat dahsyat dan ajaib itu seperti apa? Ayat 1, pasal 3 Keluaran. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, perhatikan. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Sudah waktu dibaca firman Tuhan ini, Tuhan memberitahukan saya ada orang-orang yang disembuhkan. Ada orang yang dengkulnya kaki kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Lalu juga ada orang yang betisnya kaki kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang bagian belakangnya sini ada syaraf kejepit dan ada pegel-pegel linu-linu, Tuhan sembuhkan. Juga ada orang yang lehernya sebelah kanan, sebelah sini ada bengkak, Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Puji nama Yesus. Ada juga sembuh yang lain. Saudara, terima kasih kepada Tuhan. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ada satu janji Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyatakan kuasanya membebaskan bangsa Israel, umat perjanjiannya, dari perbudakan yang keras oleh bangsa Mesir. Saudara, betapa Tuhan itu akan melakukan mujizat-mujizat dan dia berfirman bahwa dia akan menunjukkan mujizat-mujizat tulah-tulah kepada umatnya dan kepada bangsa Mesir. Bahwa dengan itu Tuhan akan membebaskan bangsanya, memberikan penebusan kepada bangsa miliknya. Supaya apa? Supaya mereka itu diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu perkara yang kita harus ingat, Allah perjanjian. Bertindak berdasarkan perjanjiannya, dia mau menggenapi firman perjanjiannya. Dan untuk itu segala kemampuan Allah dikerahkan. Termasuk mujizat. Bukan cuma sudah berpikir dengan cara natural. Tuhan kita supernatural.
Tuhan itu melampaui dunia natural. Maka kita mesti berpikir, saudara, Tuhan waktu dia mau menepati janjinya, dia bisa bertindak dengan segala cara. Saudara, jangan berpikir bahwa masalah yang kau hidupi, yang kau alami, tidak ada jalan keluar dan kita tidak punya jalan keluar sama sekali. Secara manusia tertutup dan demikian Tuhan tidak sanggup menolong. Jangan saudara berpikir seperti itu karena engkau punya Allah yang hidup yaitu Allah perjanjian. Pegang janjinya. Tuhan dikatakan di dalam pasal yang kedua sangat indah sekali. Saya tadi katakan Allah melihat orang Israel itu, umat perjanjian itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, engkau umat perjanjian, engkau dilihat oleh Tuhan. Engkau umat perjanjian, engkau diperhatikan oleh Tuhan. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Dan kau pegang firman perjanjiannya bahwa dia memperhatikan engkau. Dia mendengar seru doamu. Dan Tuhan itu suka bertindak berdasarkan perjanjiannya. Maka harapkan dia. Mintalah Tuhan menggenapi firman perjanjiannya. Dia akan datang pada waktunya. Dan dia akan bertindak dengan kuasanya. Mujizat bisa terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat. Amin. Kalau ada orang yang berpikir Tuhan itu tidak mungkin saat ini mengadakan mujizat. Engkau adalah orang yang tidak kenal bahwa Allah kita Allah perjanjian yang lebih suka berbuat mujizat daripada perjanjiannya tidak ditepati. Allah lebih suka menggenapi firman perjanjiannya dengan membuat mujizat. Dan mujizat itu sesuatu yang natural bagi Tuhan. Sesuatu yang luar biasa terjadi buat kita kalau kita percaya. Saudara, maka satu waktu Tuhan bertindak dengan caranya sendiri. Ada seorang yang bernama Musa. Dia dilahirkan dari keluarga Lewi, lalu kemudian dibesarkan oleh orang tuanya yang menyusui dia, yang diupah oleh anak perempuan Firaun. Nah saudara-saudara, anak perempuan Firaun ini membesarkan Musa dengan hikmat Mesir. Banyak ilmu soal apapun juga, teknologi Mesir, Musa tahu. Tetapi Musa, dia memilih untuk melarikan diri dari bangsa Mesir. Kemudian dia meninggalkan orang-orang Mesir. Dan dia ada di padang belantara, di tengah-tengah orang-orang Midian, saudara. Dan disitulah Musa sebagai seorang yang akhirnya menikah dengan anak dari Yitro, imam di Midian. Nah pada waktu setelah 40 tahun, Musa mengembalakan kambing domba. Jadi sekitar umur 80 tahun Musa. Ya. Maka Musa dijumpai oleh Tuhan Allah. Menampakkan diri kepada Musa. Waktu dia mengembalakan kambing domba. Dikatakan sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Perhatikan. Nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara, itu satu penglihatan yang sangat dahsyat sekali tentang Tuhan yang menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan di dalam semak duri tetapi yang menyala dengan kobaran api, namun semak duri itu tidak dibakar, tidak dimakan oleh api itu. Saudara, saintis yang tidak percaya kepada mujizat menyebut semak itu sebagai Dictamnus albus. Itu sebuah genus tanaman yang dari keluarga Rutaceae yang bisa dikenal sebagai burning bush atau semak yang gampang terbakar. Ya, tetapi semak yang gampang terbakar itu setelah terbakar dia akan hangus. Nah saudara, apakah bush yang disebut di dalam kitab suci itu adalah Dictamnus albus? Saya tidak percaya saudara. Sebab yang nampak itu kalau Dictamnus albus itu kobarannya kecil saja. Tapi ini sesuatu yang Musa pasti sering melihat. Dictamnus albus terbakar di padang belantara. Tapi sampai Musa mendekat, pasti ini sesuatu istimewa sekali, ada sesuatu
aura atau suatu penampakan spiritual yang Musa perhatikan. Sesuatu yang ajaib yang tidak sama dengan yang biasanya dia lihat. Saudara, dan semak duri itu menyala tetapi dimakan api tidak. Semak duri itu menyala ya, tetapi ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan ini adalah sesuatu penyataan diri Tuhan yang luar biasa sekali. Dan waktu Musa mendekat, maka semak duri yang dia dekati itu ternyata bukan cuma semak duri saja, tetapi ada hadirat Tuhan yang menyala sebagai api yang menyambar-nyambar, yang dahsyat sekali. Dan itu berbicara kepada Musa dan berseru, Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, saya mau ajak kita untuk berbicara tentang semak duri yang dipilih oleh Tuhan untuk penyataan dirinya. Dia hadir di semak duri itu, menyala dalam kobaran api yang besar, tetapi semak duri itu tidak dimakan api, dia tetap utuh seperti adanya. Saudara, apa yang terjadi? Pertama, saudara, penyataan diri Allah ini, saudara, menggambarkan kesederhanaan dari Tuhan Allah yang memanifestasikan kedahsyatan dan keajaibannya secara sederhana. Simple, cuma lihat semak duri menyala dengan dahsyat. Dan Musa mendeskripsikan ini dengan sangat jelas. Ya, coba saudara perhatikan. Musa berkata ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Pasti saudara, Musa sering melihat Dictamnus albus, tetapi ini ada sesuatu yang berbeda. Semak duri itu tidak terbakar. Sebab ada sesuatu kehadiran yang dahsyat, yang supernatural, yang ajaib. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang suka menyatakan kedahsyatannya secara sederhana kepada anak-anaknya. Saudara yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, saudara bisa mengharapkan mujizat yang sederhana dalam hidup kita. Waktu bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, di tengah-tengah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara, Musa dipimpin oleh Allah menuju ke tengah-tengah satu tempat yang terjepit di antara lautan. Dan Mesir melihat, wow, ini kacau sekali Musa, tidak bisa memimpin umat yang jumlahnya besar. Ayo kita serang, dalam keadaan kekacauan mereka pasti kalah. Saudara, itu sesuatu yang Tuhan rencanakan supaya Musa masuk ke tempat yang dijepit oleh lautan. Kiri kanannya tinggal di depan, ternyata Mesir sudah maju ke depan. Dan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kenapa kamu berseru-seru seperti itu? Belalah laut merah. Angkat tongkatmu, belalah laut merah. Saudara, mujizat yang sederhana. Kesederhanaan adalah cara yang Tuhan pilih. Hidup kita juga perlu sederhana dalam masa-masa sukar sekarang ini. Saudara, engkau yang mau hidup mewah, mulai harus berpikir, cara hidup kita dalam masa-masa krisis perlu hidup sederhana. Amin. Hidup sederhana bagaimana? Saudara, pakailah apa yang ada padamu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan engkau harus hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah itu Allah yang sederhana, memanifestasikan kedahsyatan dan keajaibannya. Dikatakan nyala api itu keluar dari tengah-tengah semak duri. Out of the midst of a bush. Out of the midst of the bush. Terjemahan lain ada lagi. From the midst of a bush. From the middle of a bush. Kalau terjemahan yang lain lagi, out of the middle of a bush. Artinya apa? Dari dalam semak duri itu, ternyata sumbernya keluar. Api yang menyala-nyala. Dan di sini saudara tampak mujizat yang sangat menakjubkan, yang penuh kuasa dan kedahsyatan dari diri Allah sendiri. Saudara, pada masa sekarang banyak orang berpikir, mana mungkin Tuhan menyatakan diri seperti ini, mana mungkin Tuhan memperlihatkan dirinya. Saudara, Allah punya kedaulatan dan dia punya hak untuk menunjukkan dirinya kepada siapapun. Sesuka-sukanya Tuhan. Saudara, jangan kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita atau dengan peraturan-peraturan yang kita buat.
Mujizat seperti apa yang dahsyat Tuhan masih bisa lakukan untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia simple sekali untuk membuat mujizat, sederhana sekali. Kalau tidak ada jalan, dia buat jalan. Kalau susah jalannya, dia bikin mudah. Kalau gunung berlekuk-lekuk, tinggi menjulang, dia ratakan itu. Kalau ada lautan, dia keringkan menjadi daratan. Saudara, engkau percaya sama Tuhan yang dahsyat, itu akan terjadi. Kalau engkau percaya Tuhanmu kecil, your God is too small, lebih kecil dari pikiranmu, maka engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau membiarkan Allah itu berdaulat dalam hidupmu, biarkan dia bertindak dengan kuasa mujizatnya. Percayalah mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupanmu. Engkau yang dalam situasi kesulitan ekonomi, engkau yang dalam kesulitan sakit penyakit, percayalah Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Dia sederhana dalam tindakannya tetapi dia suka membuat mujizat. Mari yang kedua kita lihat. Semak duri ini adalah jalan perendahan dirinya yang ditempuh untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Disebut dalam kitab suci bahwa kitab suci itu memilih Tuhan Yesus turun merendahkan diri menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia memilih status sebagai hamba yang tidak punya option pilihan apa-apa. Dia milih merendahkan diri, taat kepada Bapaknya, dan dia tunduk kepada Bapaknya sampai dia mati, dan matinya dia di atas kayu salib. Dalam keadaan itu, dia dibawa ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dia mengalami siksa neraka, dan di situ tempat yang paling dalam, paling gelap, paling tidak ada berkat. Dia terima itu bagi kita, supaya kita dibenarkan dan kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jalan perendahan diri Tuhan itu nyata di dalam dia menjadi Allah yang adalah sekaligus juga manusia. Kalau kita lihat di sini penampakan Tuhan, dia merendahkan diri, dia datang di tengah-tengah manusia sebagai api yang menyala dan dia memakai wadah yang menjadi alat kedatangannya itu adalah semak duri. Itu jalan perendahan dirinya yang ditempuh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Saudara-saudara, Israel disebut di dalam kitab suci sebagai anakku, anakku yang sulung. Coba lihat Keluaran pasal 4 ayat 22. Disebut, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Saudara, kalau kita dengar istilah ini, kita langsung ingat Lukas pasal 15 tentang perumpamaan Yesus tentang anak bungsu sama anak sulung. Anak sulung itu siapa? Israel. Anak bungsu siapa? Itu bangsa-bangsa yang di dunia yang lain kecuali bangsa Israel. Itu simbol dari mereka. Tetapi Yesus berbicara tentang Israel, anak yang sulung, dia tinggal di dalam rumah. Dan bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang bejat, hidup sesukanya sendiri. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa di bumi melalui Israel. Ini satu hal yang luar biasa. Keselamatan datang dari umat Israel. Dan jalan perendahan dirinya itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, tujuannya adalah supaya bangsa-bangsa di dunia bisa kembali kepada Tuhan. Dan itu sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Kita tahu Yesus adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat kita. Saudara, jalan Tuhan. Dia memilih Yesus Kristus. Dan untuk itu dia memilih bangsa Israel. Dan kemudian dari situ dia memilih bangsa-bangsa lain untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Sayangnya anak bungsu setelah kembali, anak sulung malah terhilang. Terhilang di dalam rumah. Saudara, orang bisa terhilang di dalam rumah, saudara, bukan cuma di luar rumah, saudara. Kebesaran dari hati bangsa Israel rupanya terganggu, saudara, dengan bertobatnya anak bungsu di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tetap mengasihi si sulung. Anakku, dia si bungsu sudah kembali, sudah mati hidup kembali. Berpestalah bersama-sama. Semua ini milik kita. Tuhan ingin semua bangsa boleh datang kepada Yesus Kristus. Saudara, jalan perendahan diri Yesus Kristus itu jalan yang harus kita hormati. Luar biasa sekali. Saudara yang mau kenal Tuhan, engkau harus tahu cara Tuhan itu suka memakai jalan yang sederhana. Dan yang kedua, suka pakai cara-cara yang
dipandang dunia rendah. Ya, ayo bayangkan. Jalan yang tak terpikir oleh manusia. Oh, kalau raja-raja suka pakai yang megah, suka pakai yang gagah, tapi Tuhan memilih jalan yang sederhana, yang rendah. Dia lahir di kandang binatang. Siapa sangka, saudara? Siapa tahu? Tetapi orang percaya, dia diberi pengertian. Itu jalan perendahan diri yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, semak duri ini dengan kedahsyatan hadirat Tuhan yang luar biasa adalah satu paradoks sifat Roh Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tak terhampiri, tetapi dia memilih berdiam diri di tempat yang hancur, yang rusak, yang hina. Saudara, saya pernah membaca evolusi daripada tanaman semak duri. Jadi tadinya itu semak, itu dari pohon biasa yang kemudian berevolusi di tengah-tengah situasi panas, daun-daunnya digugurkan, lalu batang-batangnya itu saudara berubah menjadi runcing-runcing. Sedemikian rupa. Benar enggaknya saya enggak tahu, saudara. Tetapi itu gambaran tentang kesengsaraan yang terjadi di dalam pohon yang akhirnya berubah karakter menjadi semak yang berduri, saudara. Dan akhirnya tumbuh duri-duri sangat banyak. Dia tidak berarti dia dibuang oleh orang-orang. Ya, tapi orang kalau membuang itu tidak suka dengan cara apa? Dia akan disingkirkan. Tapi justru yang disingkirkan itu, saudara, dipilih oleh Tuhan. Dari kemuliaan Tuhan memilih berdiam di dalam tempat yang tidak berarti. Dan luar biasa yang tidak berarti itu dijadikan berarti. Saudara, kalau kita memilih, ya, kita pasti pilih tempat yang bagus. Waktu saya sebagai hamba Tuhan, itu ada lagu-lagu yang dipleset-plesetkan. Kemana saja hamba Tuhan itu harus pergi. Adalah ke tempat yang Tuhan suruh. Tapi diplesetkan lagu kemana saja asal di Jakarta. Asal di tempat yang baik. Saya mau pergi. Oh, pendeta-pendeta kalau ada tawaran pergi ke luar negeri pasti mau. Saudara tinggal di sana pasti mau. Karena saudara nikmat di sana. Tapi hamba Tuhan sejati, dia akan mencari panggilan Tuhan. Dia akan memilih tempat yang Tuhan tentukan hidupnya. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan ke satu tempat yang kecil, desa yang sederhana, engkau harus pergi. Karena apa? Tuhan memilih engkau di situ. Saudara, bukan tempat emas perak yang dipilih sama Tuhan, tetapi kandang binatang untuk lahirnya. Dan Yesus dalam keluarga seorang tukang kayu, Yusuf dan Maria yang miskin, saudara. Tetapi di situ adalah kesederhanaan yang dipilih, yang tidak berarti dijadikan berarti. Saudara, kalau kita lihat semak duri, setelah ada hadirat Tuhan di situ. Kalau saudara pada masa sekarang sudah terbukti di situ ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ. Tuhan menyatakan diri di tempat itu. Saudara, bukankah semak duri itu menjadi sangat berharga, lebih berharga dari semua pohon di dalam dunia ini? Saudara, maka penting sekali bagi kita menyadari bahwa hadirat Tuhan itu yang menjadikan berharga. Penyataan pewahyuan diri Allah di dalam satu event itu yang membuat nilai segala-galanya. Bahkan kita harus tahu sejarah, seluruh kelangsungan sejarah, peristiwa apa yang terjadi, segala yang besar terjadi dalam sejarah tidak pernah bisa lebih besar daripada penyataan diri Allah. Pewahyuan diri Allah adalah segala-galanya lebih besar daripada sejarah itu sendiri. Saudara, artinya apa, saudara? Berbahagialah engkau jikalau engkau mengalami hadirat Tuhan. Berbahagialah engkau jikalau engkau bisa memahami tentang kemuliaan Tuhan yang datang di dalam kesederhanaan dan berdiam menjamah yang tidak berarti. Supaya yang tidak berarti itu menjadi berarti. Saya mau bacakan di dalam kitab suci 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia,
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi dan dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa engkau kalau dipilih Tuhan tidak boleh sombong. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang bodoh bagi dunia. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang lemah bagi dunia. Siapa yang dipilih Tuhan? Apa yang tidak terpandang. Siapa yang Tuhan pilih? Mereka yang hina. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang-orang yang tidak berarti dipilih Allah. Semua ini saudara. Artinya kalau saudara dipilih jadi milik Tuhan. Ada enggak sesuatu yang baik dalam diri kita? Tidak ada. Di dalam diri kita hanya ada yang jelek, bodoh, memalukan, lemah, adalah tidak terpandang, hina, tidak berarti. Saudara, rasul-rasul ada 12. Satu kali waktu kita pelayanan di Sulawesi, misi di sana, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Luar biasa ya. Ada orang tuli mendengar, ada orang lumpuh berjalan, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang disembuhkan termasuk kanker, saudara. Waktu itu belum ada COVID-19 ya. Lalu dalam perjalanan kami pulang menuju ke hotel, ada satu anak sekolah Alkitab yang dia berdiam terus dia membantu kita untuk mengemudikan kendaraan ya. Saya di sebelahnya, lalu dia bertanya sama saya begini, Pak Pendeta, boleh saya tanya satu saja pertanyaannya mengganggu saya. Bagaimana supaya bisa dipilih sama Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar seperti tadi itu. Lalu saya tanya sama dia begini, saya akan jawab dengan pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, itu jawabannya. Kenapa Tuhan pilih Petrus, Yakobus, Andreas, Filipus, rasul-rasul? Kenapa kok dipilih sama Tuhan? Apa kriterianya Tuhan pilih mereka? Terus dia sambil setir, perjalanannya begitu jauh ya, sekitar 3 jam waktu itu. Lalu dia jawab satu-satu. Saya menilai jawabannya semuanya itu salah. Ya. Akhirnya satu kalimat keluar. Ya. Karena mereka hebat, mereka bilang tidak ada yang hebat. Karena mereka pinter, tidak ada yang pinter. Cuma Rasul Paulus nanti yang dipilih. Nah, banyak sekali, saudara, jawaban pikiran kita itu tidak sesuai sama Alkitab. Lalu kemudian dia keluar satu kalimat. Oh, saya tahu jawabannya, karena mereka orang yang bekerja dan mau kerja. Saya bilang itu salah satu, tapi yang penting bukan itu. Saya beritahukan ayat ini, karena mereka tidak punya syarat. Kecil, miskin, hina, tidak dipandang pandai, bodoh di mata dunia. Justru Tuhan pilih. Tapi yang dipilih Tuhan akan diangkat jadi besar jikalau ada kerendahan hati dan kehancuran hati. Dan saya ajak untuk melihat dalam kitab suci Daud setelah dia berdosa sama Tuhan. Maka Tuhan itu melihat Daud yang menyesal, yang hancur hati. Dan dikatakan Tuhan tidak memandang kecil dan rendah. Orang-orang yang hancur hatinya dan yang remuk, yang patah dan remuk hati. Maka Tuhan itu akan memberkati dan memimpin orang-orang yang patah hati dan remuk hati. Saya mau katakan satu hal. Penyataan diri Allah untuk menyelamatkan kita. Dia memilih kesederhanaan. Dia memilih cara yang paradoks. Dia dalam ketinggian dan kedahsyatan keajaiban. Dia memilih untuk menjadi Allah yang berdiam di atas semak duri yang hina dan tidak berarti. Dan tempat itu dijadikan kudus. Sehingga Musa harus mendekat dengan bersujud tanpa alas kaki. Disitulah
Dan yang terakhir saya mau katakan, semak duri itu melambangkan Kristus yang dipilih oleh Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang diberi mahkota duri, yang dianyam dengan tajam, dan dikenakan sebagai mahkota kemuliaan selama Yesus di dunia ini. Saudara, dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri, dalam Matius 27 ayat 29, dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Saudara-saudara, Yesus dipilih oleh Tuhan sebagai pribadi yang bermahkota duri untuk menjadi penebus kita. Dan Allah memilih hadir di dalam semak duri untuk menyatakan satu profetik yang akan terjadi berikutnya. Dia hadir di dalam Yesus Kristus yang bermahkota duri menjadi penyelamat bagi seluruh dunia yang mau percaya kepadanya. Saudara, Yesus itu dipilih sebagai juru selamat kita. Saya mau tunjukkan di dalam kitab suci ada satu hal yang sangat penting sekali. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, jelas sekali Yesus untuk menjadi penebus kita, dia harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darah yang mahal sebagai darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tetapi penetapan Yesus sebagai penebus bagi kita itu dikerjakan oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Sebelum dunia dijadikan, ada satu ketetapan Allah yang kekal bahwa Yesus harus menjadi penebusan bagi kita. Seperti anak domba yang disembelih, dia diserahkan bagi kita menjadi penebusan. Saudara, artinya apa, saudara? Kita kalau mau ditebus, tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebusan itu, saudara. Dan sejarah itu, seluruh sejarah, tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia. Seluruh sejarah tidak pernah punya arti, tidak pernah punya makna sebelum kita tahu bahwa Allah itu akan menyatakan diri di dalam sejarah, di dalam Yesus Kristus. Allah itu subjek, sejarah itu cuma predikat. Yang penting adalah subjeknya. Sejarah itu cuma predikat. Objeknya siapa? Kita yang diperhatikan. Allah di dalam sejarah menunjukkan dirinya tentang Yesus sebagai subjek dan sekaligus objeknya. Tapi kita pun juga adalah objek daripada Allah. Allah mengasihi kita semua. Haleluya. Saudara, maka hal yang sangat indah terjadi dalam pewahyuan diri Allah. Kedahsyatan Allah itu dinyatakan. Yang terakhir sebelum saya tutup. Allah itu kudus. Tanah di mana engkau berdiri itu kudus, kata Musa. Kata Tuhan kepada Musa. Tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Tanggalkanlah kasutmu dari tempatnya. Maka dari itu, saudara, satu hal yang penting sekali. Waktu kita berhadapan dengan Allah yang kudus, kita tanggalkan semua dosa-dosa kita. Kita tanggalkan semua yang kotor, yang buruk. Jangan sampai kita hidup di dalam hadirat Tuhan dengan dosa-dosa kita. Allah kita adalah Allah perjanjian. Di dalam masa pencobaan hidup ini, menghadapi hidup ini, saudara, Tuhan hadir. Dia akan menolong melepaskan kita sebagai Allah perjanjian. Dan saudara harus kenal Allah perjanjian itu. Saudara harus tahu cara kerja Tuhan. Dia pilih yang sederhana, dia pilih yang rendah, yang tidak berarti, yang bodoh. Dan dia pilih untuk menjadikan kita berarti. Dan dia memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara, maukah engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Maukah engkau mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah perjanjian yang mana dia bertindak berdasarkan perjanjian? Kalau engkau sedang masa susah di dalam pencobaan hidup, mari pegang janjinya.
lihat Allah perjanjian kita. Dia bertindak berdasarkan janjinya. Ambil perjanjian itu. Jadilah sebagai anak perjanjian. Hidup dengan iman berdasarkan perjanjian itu. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa hidup kami adalah milik-Mu. Kami anak-anak perjanjian-Mu. Engkau adalah Allah perjanjian kami dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, penuhkan hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan hidup kami dengan perjanjian-perjanjian yang Kau sudah beritahukan kepada kami. Firman kitab suci. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Biar kami hidupi dan kami sadar janji-janji-Mu. Engkau lebih suka menggenapi firman perjanjian-Mu daripada Engkau membatalkan dan tidak berbuat apa-apa. Tapi Engkau suka membuat mujizat untuk menggenapi perjanjian-Mu kepada kami semua. Engkau sedang membebaskan bangsa Israel, umat pilihan-Mu yang terjajah oleh Mesir. Dari perbudakan Kau keluarkan mereka dengan kuasa penebusan yang dahsyat. Engkau sedang membebaskan umat-Mu sedang menghadapi segala kesusahan, pencobaan COVID-19, kesulitan ekonomi. Engkau sedang membebaskan umat-Mu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa yang besar. Mari Tuhan, Kau tunjukkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kita nyanyikan satu lagu, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berdoa. Roh Kudus, musik terus menyanyikan. Kuasa Roh Kudus ada di sini. Kuasa Allah terus bekerja dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga, setiap keluarga yang menghadapi masalah, percayakan kuasa Allah sedang bekerja, membebaskan kau dari ikatan-ikatan segala roh-roh jahat, membebaskan kau dari segala kesusahanmu, supaya kau kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sama tangan Tuhan yang berkuasa membebaskan kau, memberi pertolongan dalam hidupmu. Allah perjanjian, mengaku dosa sama Tuhan kalau engkau sudah hidup tidak benar, tidak kudus, tidak memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu menopang hidupku karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi. Karena Yesus selalu menopang.
Bapa di surga, kami berdoa untuk menghadapi masalah kehidupan yang begitu pelik. Yes. Engkau datang sebagai Allah perjanjian Amin Tuhan. bagi umat-Mu. Yes. Mari datang di dalam keluarga-keluarga umat-Mu, anak-anak-Mu pada saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Jamah tiap-tiap keluarga saat ini di dalam nama Yesus. Urapi, berkati tiap-tiap keluarga saat ini oleh kuasa nama Yesus Kristus. Berkati dengan hadirat-Mu, berkati dengan mujizat-mujizat-Mu yang terjadi. Saudara percaya, saudara buka hati, biarkan Roh Kudus hadir dan Dia bertindak dengan kedahsyatan dan kedaulatannya demi nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari tumpangkan tanganmu di tempat tubuh yang sakit demi nama Yesus Kristus. Oleh darah Yesus aku hancurkan iblis. Dalam nama Yesus. Keluar kau. Pergi iblis. Setan yang membuat sakit, keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu dibuang oleh darah Yesus, oleh nama Yesus. Dan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus yang mengandung darah Yesus itu turun untuk hidupmu demi nama Yesus. Terimalah kesembuhan itu. Amin. Haleluya. Ada orang yang sakit perut, Tuhan sembuhkan. Ada sakit lambung, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan saja. Kita nyanyikan bagaikan langit yang membentang. Mari berdiri terus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Mari angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah berkat dan Allah wahyu melindungi dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung, mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya Roh Kudus memberi kasih karunia yang berlimpah-limpah dan persekutuannya bersama-sama dengan kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Dan di hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus engkau menjadi saksi kematian dan kebangkitannya. Engkau anak-anak Tuhan yang diberi kemerdekaan, kemenangan. Haleluya. Amin. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Sekali lagi. There is no one else like you. Oh, amin. Puji nama Yesus.
Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terupdate seputar gereja Cross Harvest untuk Anda. Inspiring Devotion adalah sebuah pendalaman Alkitab di mana kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Anda remaja atau pemuda, setiap Sabtu Anda bisa bergabung bersama kami dalam online youth service setiap Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Children Ministry setiap hari Minggu jam 11 siang, supaya anak-anak kita mengenal firman Tuhan sedini mungkin. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk mengikuti sosial media kita. Follow Instagram kita di @chc_serpong dan YouTube chc_serpong. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya jemaat bisa mendapatkan notifikasi setiap acara kami. Untuk Facebook, Anda juga bisa add friend di akun Johannes Lili Susanto supaya Anda dapat mengikuti ibadah online setiap minggunya. Saya Farah Lado, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.